Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan Oase bersama kami di Oase Project Salam Muda Berdaya Guna. Baik, hari ini kita lanjutkan hunting kita ya tentang spirit anak muda. Nah, pagi ini kita ada di outdoor, teman-teman sekalian, kawan-kawan Oase ya. Kita akan membahas satu hal nanti yang berkaitan dengan bintang tamu yang sudah kita hadirkan. Nah, teman-teman udah mulai mengira-ngira nih ya kalau situ ada jaketnya seperti apa, dan nanti kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan jaket itu sendiri, yaitu adalah program Kampus Mengajar Kemendikbud 2020. Siap. Nanti kita sambungkan pada program Kemendikbud 2021. Baik, sebelumnya dengan Mas Predianto. Iya. Saya izin lepas masker nggak apa-apa ya? Siap. Siap. Ini kita lagi isolasi bersama. Siap. Kan nggak mungkin kita podcast di ruang publik ya. Iya. Nah, kalau kita podcast di ruang yang tertutup ya itu namanya juga isolasi bersama. Kan nggak sendirian ya. Iya, siap. Oke, Mas Freddy. Ini Mas Freddy ini mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi yang ada di wilayah Ponorogo. Bener ya? Iya, bener. Kampusnya apa, Mas? Kalau boleh sedikit cerita ya. Iya. Jadi saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Unmu Ponorogo. Iya. Jurusan ini Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Iya, bener. Oke. Semesternya? Kalau bicara semester ya, alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan sidang. Oh iya, luar biasa, tepuk tangan buat bintang tamu kita pada hari ini ya. Siap. Ini contoh yang baik. Ya, mahasiswa harus tuntas dalam studi S1-nya, kesarjanaannya. Oke, Mas Fedi, kalau yang saat ini kan sedang buka nih program Kampus Mengajar yang kedua. Iya, bener. Itu lanjutan dari program Kampus Mengajar yang pertama kemarin ya? Iya, angkatan 1. Angkatan 1 tahun 2020. Bener ya? Nah, Mas Fedi ini termasuk peserta daripada AKM 1 ya? Iya, benar sekali. Jadi AKM pada 1. Saat itu ini terkait dengan kan Nadiem Makarim meluncurkan terkait dengan Merdeka Belajar ini. Merdeka Belajar. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu kan kemudian ada program yang namanya Kampus Mengajar gitu. Betul, iya. Dan posisi saya pada saat itu sudah semester 8 pada masa itu. Semester 8? Iya. Dan bisa join juga? Bisa join juga. Akhirnya ini juga menjadi motivasi buat kawan-kawan yang sudah semester tua ya. Iya. Selain daripada beban pertanyaan orang tua, kapan lulus, kapan wisuda, kapan nanti A, B, C, D, E, ini juga menjadi harapan nggak usah kupo. Benar. Ada program Kampus Mengajar dan bisa ternyata ya. Bisa sekali. Awal mula mengetahui program Kampus Mengajar, Mas, itu dari mana? Kalau berbicara awal mula itu kan sekarang media informasi itu berkembang dengan sangat cepat ya. Kita pegang HP paling 1 menit gitu, buka aplikasi Instagram gitu aja. Nah itu kan sudah ada link-link yang merekomendasikan program-program Kampus Mengajar. Berarti bukan dari teman atau dosen atau? Jadi pada masa itu saya pada masa itu kebetulan sedang mau tidur gitu kan. Sedang mau tidur gitu kan, tiba-tiba istirahat. Karena kan ya saya dikatakan mahasiswa ya mahasiswa, dikatakan pekerja ya pekerja. Jadi kuliah sambil sambil kerja juga, dan kebetulan juga pas istirahat malam-malam itu juga loh ini kok ada program bagus. Tapi sempat dilema juga pada masa itu. Karena di sisi lain programnya ini kan 3 bulan Mas. Jadi berjalan 3 bulan saya mengetahui informasi itu, terus kemudian kan saat itu belum launching. Jadi secara detail saya belum paham acaranya bagaimana, terus nanti konsepnya bagaimana. Nah dari Instagram tersebut kemudian saya telusuri, terus kemudian saya tunggu tanggal launchingnya. Nah sempat keputusan juga saya ambil pada malam itu juga. Jadi saya rasa kapan lagi ketika program Merdeka Belajar ini tidak saya ambil. Soalnya kan saya sudah semester 8 kan. Semester 8. Ketika kesempatan itu enggak saya ambil,
Berarti kan saya istilahnya kehilangan momen gitu. Dan ini akan over ya, semesternya kan offset gitu ya. Offset kalau bisa dikatakan. Iya, bener juga ya cara berpikir ya. Iya. Nah terus kalau ini Mas, kan untuk yang KM1 ini dengar-dengar loh ya, dengar-dengar terkait dengan pelaksanaan ABCDE termasuk sosialisasi itu kalau dibanding dengan KM2 yang tahun 2021 ini agak beda. Karena ya namanya program, kalau perdana itu masih ada 1-2 hal yang mungkin dirasa kurang sempurna. Iya, kan gitu. Sempat bingung nggak dengan informasi ABCDE waktu itu? Iya, jadi pada saat itu juga sempat bingung juga karena kan kalau kita buka link pendaftaran itu Mas ya. Iya. Nah, di link pendaftaran itu kan juga menyertakan beberapa syarat administrasi di sana. Itu linknya melalui website? Link yang ada di MBKM itu kan ada link Merdeka Belajar itu ada sendiri, yang dari platformnya Kemendikbud langsung. Khusus ya? Iya, Kemendikbud-Ristek kan sekarang. Ya. Oke. Iya. Nah, jadi di situ itu sempat saya itu kan kalau KM yang pertama itu kan penempatannya itu sesuai dengan domisili. Jadi lokasinya nggak terlalu jauh. Jadi juga. ada yang kecamatan, ada yang kabupaten, terus kemudian ada yang tingkatnya provinsi. Iya. Kalau sekarang itu kan kelihatannya yang menentukan itu kementerian kelihatannya. Dari panitia pelaksana ya. Dari panitia pelaksana dan. Jadi mau dilempar ke daerah-daerah yang benar-benar 3T gitu. Bener. Tidak boleh nolak ya. Tidak boleh nolak seharusnya. Tidak boleh alasan COVID atau. Nah itu seharusnya. Sudah dipertimbangkan sejak awal ketika kita mengikuti program ini gitu. Nggak boleh peserta yang positif COVID akhirnya daftar kemudian nularin COVID kan enggak ya? Benar-benar. Oke. Artinya teman-teman sekalian untuk calon peserta KM2 nantinya pastikan dirimu itu sehat ya. Nah, benar. Baik sehat secara mental maupun secara fisik kita. Oke, lanjut Mas. Terus kemudian terkait dengan sebenarnya saya kan domisili Ponorogo kan? Iya. Tetapi di dashboard di pendaftaran itu saya memilih SDN 3 Wringinanom. Dan ternyata Wringinanom itu bukan Wringinanom yang ada di Ponorogo. Oh, berarti ada kesalahan ini tujuan. Jadi Wringinanomnya itu Wringinanom Situbondo, Mas. Jadi pengennya itu di Ponorogo. Ya, ternyata nama Wringinanom itu cuma di Ponorogo, di Situbondo. Dan pada masa itu saya tahunya itu 2 hari setelah diterima. Setelah diterima KM. Jadi ini ibarat orang kerja gitu ya, ngelamar kerja. Iya. Terus setelah diterima, loh kok ternyata perusahaan saya bukan ini. Oh iya, perusahaannya justru malah di iya, yang di sana. Tapi itu nggak menjadi kendala ya? Nggak menjadi kendala karena pada masa itu panitia juga cukup melayani melayani fleksibel dan juga melayani peserta secara istilahnya ya pendekatan yang humanis lah. Jadi misalkan ada yang kesulitan, mereka langsung dibantu dengan mungkin membagikan link terkait dengan perpindahan atau mutasi sekolah. Oh, berarti yang salah paham terkait dengan salah tempat tadi itu juga nggak masalah, akhirnya dipindahkan sesuai dengan domisili. Dan mungkin itu yang menjadi evaluasi panitia, kenapa kok yang sekarang ini yang menentukan panitia. Oke. Jadi ada fakta integritasnya masalahnya. Nah, benar sekali. Berarti setiap yang ikut sudah menyiapkan diri mau ditempatkan dimanapun dan nggak boleh alasan saya salah pilih tempat, nggak boleh. Nah, benar. Oke. Mas Fedi ini kan calon peserta pernah merasakan calon ya sebelum diterima, kemudian setelah itu diterima jadilah peserta kampus mengajar gitu. Benar. Nah, nanti teman-teman dari kawan-kawan UASO pengen tahu nih trik dan tipsnya. Cuman sebelum ke situ ini kita pengen ngobrol mendasar dulu. Iya. Dari yang mengalami sendiri. Iya. Kampus mengajar itu apa sih? Jadi kalau kita ngomongnya kampus mengajar itu beda sama mengajar kampus ya. Jadi kalau kita ngomong kampus mengajar itu ya dunia kampus ini kan antara dosen dan mahasiswa kan banyak mahasiswanya yang pasti. Betul. Nah di situ bagaimana kita sebagai mahasiswa, kampus mengajar itu representasi dari mahasiswa mengajar di sebuah lembaga. Kalau dulu itu kan ditempatkan di SD. Nah, yang sekarang ini yang KM2, yang kampus mengajar 2 ini saya dengar di ini ada di SD dan juga di SMP gitu. SD dan SMP. Iya.
dua jenjang pendidikan. Dua jenjang pendidikan. SMA enggak SMA? SMA kelihatannya kalau saya belum terlalu membaca. Yang saya ketahui SD dan SMP. Oh gitu. Iya. Dan secara mendasar lagi ya kampus mengajar ini menjadi penting gitu bagi setiap mahasiswa yang mungkin mahasiswa itu kan diskusinya terkenal dengan istilahnya ya giat diskusi gitu. Seneng gitu ya. Seneng diskusi. Akan diskusi. Nah, bener. Nah, ketika diskusi itu nggak direalisasikan dalam bentuk tindakan, dan itu hanya akan menjadi wacana-wacana di ruang yang sempit gitu. Ruang isolasi. Ya? Nah, ruang isolasi mahasiswa nasional. Singkat namanya isoman. Bener-bener. Nah, jadi kemudian ketika ada kampus mengajar itu hal yang paling mendasar ya bagaimana kita istilahnya mencoba diri lah. Atau ya. Bahasanya Ponorogo itu mahasiswa Ponorogo itu tumplek blek lah. Tumplek blek. Nah, tumplek blek keluar dari sarangnya. Nah, bener. Turun ke bukan ke jalan ya. Ya emang nanti kan melewati jalan. Cuman yang dituju adalah bukan jalannya. Lanjut ke sekolahan-sekolahan untuk berbagi dan mengasah kemampuan dalam kampus tadi gitu ya. Dan apa itu kelebihan dari program kampus mengajar ini saya rasa terkait dengan hal yang mendasar. Sekolah-sekolah yang dituju oleh atau yang direkomendasikan dari kementerian itu yang akreditasinya C dia. Iya, jadi bagaimana mahasiswa itu istilahnya diberi tantangan. Justru diberi tantangan. Enggak ditempatkan di sekolah-sekolah yang favorit. Enggak sama sekali. Bagus. Iya, enggak. Terus nanti dia belajar apa dong di sekolah yang kayak gitu? Nah, fungsinya kita itu datang bukan istilahnya bukan ini ya, bukan dalam artian bukan menjadi guru dari sekolah tersebut. Bukan guru. Bukan dari guru. Meskipun mengajar. Jadi kita nanti ada istilahnya sosialisasi terkait dengan adaptasi teknologi. Itu diberikan ketika pembekalan gitu ya? Diberikan ketika ya terserah. Mungkin ketika kita sudah ditempatkan di SD, kita bisa istilahnya bagaimana sih caranya mungkin membuat Zoom. Kan kalau yang namanya SD ya Mas, apalagi ya mayoritas orang Ponorogo ini kan pekerjaan orang tuanya petani. Betul. Nah, dan nggak semua siswa itu satu pegang HP. Betul. Pasti HP-nya itu juga nimbrung ke orang tuanya. Tetangga mungkin bisa jadi. Ya bahkan sekolah yang saya tempati itu ada juga yang belum memiliki HP. Itu nggak pinjam Pak Lurah atau gimana? Enggak ya? Ya setidaknya kita istilahnya memberikan alternatif ya Pak. Jadi kita memberikan alternatif pada masa itu kita istilahnya ini datang ke rumah-rumah. Mahasiswa datang ke rumah. Ngapain itu Mas kalau ke rumah? Mungkin kira-kira kenapa kok datang ke rumah itu? Jadi atau mau gimana gitu? Rumah itu kan juga ini ya istilahnya ruang yang itu bisa dijadikan istilahnya tempat belajar juga. Berarti ketika sekolah itu dalam artian istilahnya tidak bisa kondusif dalam artian pandemi, teknologi tadi ya. Teknologi ya. Nah, terus kemudian ketika kita datang ke rumah itu sedikit banyak respon dari orang tua itu juga ini positif dalam artian support itu. Support, iya benar. Iya. Datang ke rumah, ngajar di rumah itu sendiri. Iya. Kemudian dikumpulkan itu anak-anak. Nah, kalau segi pengumpulan kalau di desa itu kan rumahnya jaraknya jauh-jauh. Jaraknya jauh ya. Iya, jaraknya jadi sama di kota gitu. Iya, ya. Kalau di kota kan 1 meter dekat-dekat. Kadang-kadang satu tembok. Nah, ada 2 rumah berdempetan malah. Bener. Iya. Nah, kalau di desa itu ya itu. Jadi dikelompokkan. Dikelompokkan dalam artian misalkan hari Senin di rumahnya A, yang datang nanti B, C, D, E dan sebagainya. Kalau kemarin itu satu kelas kan ada 10 anak. 10 anak. Jadi itu dibagi 2 rumah. Satu kelas 10 anak, ada 2 rumah, 2 ruangan berarti. Iya, 2 ruangan. 10 anak itu satu desa atau berbeda desa? Kebetulan satu desa. Kebetulan satu desa. Tapi ada juga yang sekolah lain mungkin. Iya, yang dari maksudku yang bukan di SD saya mungkin
Ada juga yang di luar desa. Kalau 2 pulau nggak ada. Nggak ada. Mungkin dari Suramadu gitu ya. Di tengah-tengah jembatan itu ada kelas kampus mengajar. Karena ya kan nggak apa juga ya. Iya, benar. Dijarai gitu ya. Oke Mas, itu hari kan programnya 3 bulan ya. Iya. Ini buat gambaran teman-teman juga yang lagi nyaksikan kita lagi ngobrol santai ini ya. Minum kopi nggak apa-apa Mas? Oh ya silakan. Sambil minum kopi karena di program kampus mengajar justru kawan-kawan direkomendasikan untuk minum kopi. Ya kan? Untuk sehat ya. Siap. Oke. 3 bulan. Itu dengan pendampingan atau memang mahasiswa dibebaskan untuk apa inovasinya terserah lah gitu. Iya, kalau dari segi pendampingan jadi di awal kita datang itu kita harus membuat laporan ya. Semacam laporan di akun kami. Jadi kami akun itu Instagram, YouTube bukan. atau? Jadi kami itu dipegangi akun yang masuk ke dashboardnya. Oh, ada sendiri gitu. Ada ya? sendiri dashboardnya platform yang disediakan oleh kementerian. Berarti serius dong ini pemerintah ini? Ya, seharusnya kan terkait pendidikan kita harus serius kan. Betul, karena itu kunci kualitas suatu bangsa. Nah, benar. Nah, jadi kalau kampus mengajar ini awal datang kita harus ada yang namanya DPL. DPL Dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan. Iya, dan pada masa itu saya di satu sekolah itu ada 2 dosen pembimbing lapangan yang berbeda. Karena awalnya saya di Situbondo, terus kemudian ke Ponorogo. Dimutasi. Iya, jadi yang mutasi itu saya tetap DPL-nya tetap, cuman yang SD 17 DPL-nya juga tetap. Jadi saya itu ada 3 kampus, Mas. 3 kampus maksudnya? 3 kampus dalam satu kelompok itu. Jadi yang artinya pertama mahasiswanya ada 3 dari kampus. Jadi bukan hanya satu universitas saja. Dari gitu. 3 univ gitu ya? Ya, dari 3 universitas. Yang pertama itu dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo saya sendiri. Siap. Terus kemudian ada yang dari UNESA Surabaya. UNESA Surabaya. Terus kemudian ada yang dari UNY Yogyakarta. UNY Yogyakarta. Berarti antara timur, barat, sama mana ini? Tengah. Tengah-tengah antara itu ya. Tengah-tengah antara Surabaya, Ponorogo dan juga Yogyakarta. Iya. Itu karena emang mereka milih sini apa karena emang aslinya sini orangnya? Kalau kebetulan mereka semuanya orang Ponorogo. Asli Ponorogo. Iya. Dan asli pandemi Ponorogo. mereka domisili sini ya. Domisili di Ponorogo. Jadi selama pandemi ini kan mereka juga berpikir bahwasanya kok kuliah online gitu. Nggak ngapa-ngapain. Nah, nggak ngapa-ngapain juga. Terus kebetulan kok juga ada program kampus mengajar ini yang mungkin dan bermanfaat buat ke depan. Mungkin itu bisa difikirkan bahwasanya kampus mengajar ini menjadi salah satu pengabdian saya kepada Kabupaten Ponorogo terkait dengan pemajukan pendidikan gitu. Jadi sebagai putra daerah teman-teman waktu itu punya kesadaran itu juga ya? Iya, benar sekali. Oke, ini luar biasa kawan-kawan. Jadi nggak cuma sekedar kita ikut program selesai nggak, tapi ada kepedulian untuk Ponorogo ini juga perlu dibangunkan, dibangkitkan pendidikannya. Iya, dan yang tak rasa kalau kita berbicara pendidikan itu Mas. Iya. Kita harus juga mengedepankan kepedulian gitu. Karena sedikit banyak kalau pendidikan itu kita pandang sebagai maksudku hal yang misalkan untuk hanya sebagai istilahnya pemuas pribadi, formalitas terus kemudian apalagi grup yuk kalau bahasanya orang Ponorogo itu, jadi hanya angka ikut gitu loh Mas. Oke, iya. Jadi kepedulian satu kesini ikut sini, satu sana satu nggak ngajar gue nggak ngajar jadi itu yang harus dibangun. Karena kalau dalam satu kelompok bayangkan di situ ada 3 universitas dengan perbedaan latar belakang. Betul. Kalau nggak dilandasi dengan kepedulian nggak nyambung, nggak akan nyambung gitu loh. Ada banyak miss mungkin ya. Nah, itu masing-masing. benar sekali. Selama 3 bulan itu Mas, kan kalau kita biasanya ada namanya mahasiswa itu KKN ya, kuliah kerja nyata. Iya. Sebulan. Kalau kamu mengajar kan 3 bulan. Iya, benar. Secara timing waktu jelas beda dong. Iya. Tapi secara programnya apa sih bedanya KKN dengan kampus mengajar nih? Nah, kalau KKN itu kan Mas Pedi udah KKN kan ya? Sudah kebetulan sudah kampus mengajar. Berarti saya nggak salah tanya dong. Jadi kalau dalam KKN itu kan ada beberapa komponen tuntutan yang harus dikerjakan ya, yang sebelumnya pernah saya lakukan itu. Jadi ada aspek mungkin sosial,
aspek ekonomi dan juga aspek pendidikan. Nah, itu yang istilahnya komposisi yang harus ada di dalam KKN itu. Dan kefokusannya itu tidak hanya di satu lembaga atau di sebuah istilahnya sebuah komunitas saja. Gitu. Tapi kalau kampus mengajar ini kan hanya fokus di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Iya. Jadi rujukannya itu bukan istilahnya bukan kita nggak melebar gitu. Jadi misalkan nanti ada di sekitaran sekolah atau di desa itu kok ada masalah ini, ya itu di luar tanggung jawab kampus mengajar gitu. Ya meskipun sebenarnya juga ada kepengen untuk bener untuk guyup juga bantu iya. juga ya. Tapi kan ini programnya bukan KKN gitu ya. Nah, bener sekali. Nanti kalau mahasiswa program kampus mengajar kok melakukan apa yang dilakukan anak KKN, ntar masyarakat bingung dong. Ini KKN mau enggak gitu ya. Iya, bahkan ini murid-murid saya itu manggilnya kakak-kakak. Saya kira kakak itu ya mas gitu. Ternyata kakak itu kakak KKN gitu kalau dipanjangkan. Iya. KKN gitu kalau KKN. Iya. Oh, KKN kan dikiranya kakak KKN gitu. Iya, dikiranya mahasiswa yang sedang KKN. Iya. Karena kan maklum lah ini baru program pertama kali. Perdana gitu. Bahkan ketika kita sampaikan ke sekolah pun sekolah juga agak sedikit bingung. Ini apa sih kok program program kampus mengajar ini? Ini apa? Apakah sama dengan KKN mungkin? Kalau sama kan nanti berarti sudah seperti yang biasanya gitu. Iya benar. Oke. Kalau beda kan berarti kan nggak seperti biasanya. Nggak seperti biasanya. Mungkin nanti nggak ditawari anak-anak dia menantu kan nggak ya. Kalau KKN misalnya kan ada tuh yang ditawari. Ini mahasiswa ini bagus sekali programnya. Iya, tapi yang membuat saya nyaman itu kebetulan yang sekolah saya tempati itu ada satu guru yang yang good looking. Good looking. Yang bisa bikin orang lop. Jadi ini mahasiswa ini harus mempersiapkan diri lah ya. Untuk melalui berbagai pernak-pernik dalam kampus mengajar. Oke, Mas Freddy, untuk segmen 1 ini sebelum kita akhiri, nah ini aku pengen tanya. Iya. Kalau nanti teman-teman dari kawan-kawan UASE atau dimanapun mahasiswa yang sedang di rumah lagi lihat konten kita ini dan pengen gabung di kampus mengajar batch 2, iya. Caranya gimana? Iya, jadi diikuti saja di akunnya Kemendikbudristek ya. Jadi di situ ada kampus mengajar. Di situ informasinya sangat lengkap terkait dengan bagaimana tata cara pendaftaran. Terus kemudian yang penting ini legalitas ataupun integritas integritas pendaftar itu juga harus dibekali dengan jiwa organisasi yang tinggi. Oh iya. Jadi ketika teman-teman sudah terbiasa di organisasi, teman-teman sudah terbiasa manajemen bagaimana mengelola orang banyak gitu. Jadi nanti akan ketemu gitu. Dan itu juga jadi penilaian daripada panitia seleksi. Bener sekali. Jadi pengalaman organisasi itu juga menjadi hal yang sangat mendasar bagi saya gitu. Kalau IPK, Mas? Kalau IPK itu ya. Jadi kalau ukur nggak di kampus mengajar ini kira-kira? Kira-kira kalau iya IPK itu kan tetap kan itu tuntutan akademis ya. Standar 3,0 ya. Iya. Jadi kalau IPK itu juga perlu dalam artian bukan bukan yang utama gitu loh. Bukan ukuran mutlak. Bukan ukuran mutlak. Karena yang ketika kita datang ke SD itu nggak ditanya. Nggak ditanya dalam artian IPK jenengan berapa loh, kok berani-beraninya datang ke SD. Jadi nggak seperti itu gitu loh. Jadi yang sekolah SD kita lihat atau mungkin yang sekolah teman-teman nanti tempati itu nggak menanyakan IPK kalian berapa gitu loh. Tapi kemampuan kalian bagaimana terkait dengan komunikasi dengan sekolah, atau mungkin merekomendasikan kegiatan di sekolah, atau mungkin juga melaksanakan beberapa program yang di situ mungkin bisa memajukan sekolah tersebut dalam jangka panjang gitu. Oke, baik. Berarti syaratnya tadi adalah termasuk IPK, kemudian integritas, rekomendasi perlu ya? Perlu sekali. Rekomendasi dekan yang menyatakan ini mahasiswa aktif gitu ya? Iya, benar sekali, perlu gitu. Kan kalau nggak ada yang mengetahui kan susah juga. Ini mahasiswa ini namanya ada kok, orangnya sudah nggak ada, mungkin ada kendala apa kan, biar lebih dipastikan valid kan gitu. Oke teman-teman sekalian, kawan-kawan UASE, pada segmen 1 ini kita cukup dulu, tapi jangan berhenti. Ada kita pembahasan bagaimana trik dan tips secara teknis lolos dari program kampus mengajar batch 2. Oke, kita lihat sejenak.